Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut asma Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekanku sekalian, tentunya kalian sudah sering mendengar bukan tentang istilah tawakal? Tawakal itu apa ya? Kenapa sahabat-sahabat terdekat kita itu jika menyemangati kita selalu kayak, yuk kuat yuk, bisa kok. Tawakal ya, usaha aja dulu, nanti sisanya serahin ke Allah. Nah, jadi sebenarnya tawakal itu apa sih? Tawakal dalam bahasa Arab yaitu wakilun yang berarti menyerahkan, membiarkan, dan merasa cukup. Tawakal juga dapat dipahami sebagai sikap menyerahkan sepenuh hati segala perkara kepada Allah. Jadi memang sebagai manusia nih kita wajib berusaha semaksimal mungkin terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, implikasi langsung dari keimanan seseorang itu dapat terlihat dari tawakalnya, teman-teman. Sebab iman itu tidak hanya percaya keberadaan Allah saja, tetapi lebih kepada menaruh kepercayaan kepadanya dan menafikan segala sesuatu selainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 12 yang artinya, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Dalam hidup ini tentunya teman-teman, pasti manusia itu dihadapkan pada berbagai ujian seperti itu ya. Ujian-ujian inilah yang menunjukkan kuat lemahnya iman seseorang. Bagaimana bisa seperti itu? Ujian manusia itu bermacam-macam ya teman-teman. Tidak melulu berupa kesempitan, tapi juga bisa berupa keluasan. Nah, terkadang keluasan inilah yang dirasakan manusia itu justru dapat melalaikan kita. Justru kita lupa akan selalu bersyukur kepada Allah. Menyombongkan diri bahwa apa yang kita capai ini ya sepenuhnya buah dari hasil kita sendiri, seperti itu. Contohnya nih, saat kita ada ujian. Nah, lalu kita sekali coba kita mengerjakan ujian, ternyata nilai kita bagus dan kita lolos. Wah, kita pasti bangga dong, kita pasti sombong dan mengatakan bahwa ya hasil ini dari kerja keras saya sendiri. Seperti itu bukan? Nah, padahal teman-teman, jika tidak ada bantuan dari Allah atau campur tangan dari Allah, bisa jadi hasilnya itu berbeda seperti itu. Jadi ya bahagia sewajarnya saja dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Sudah semestinya nih kita sebagai manusia, baik dalam keadaan luas maupun sempit itu harus selalu mengingat Allah. Setiap urusan yang kita hadapi dan usahakan itu pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Karena di dalam kita berusaha, kita harus fokus dengan inti dari apa yang kita usahakan, yaitu ridhonya Allah. Nah, insya Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang yang bertawakal, yaitu Allah akan memberikan kecukupan. Orang yang bertawakal kepada Allah akan dicukupkan segala kebutuhannya, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3 yang artinya adalah, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Lalu Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 41-42 yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sudah mereka dianiaya pasti akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Wah, selanjutnya Allah akan menjaga kita dari tipu daya syaitan. Syaitan itu akan sulit menggoda manusia, teman-teman, saat hati manusia itu selalu bertawakal kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 99 yang artinya adalah, sungguh syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ada hikmah yang dapat kita rasakan ketika bertawakal kepada Allah nih teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, yaitu setiap urusan akan lebih terencana, batin kita lebih tentram, tenang, lebih optimis, dan juga menyadari akan keagungan-keagungan Allah. Nah, maka dari itu, marilah kita sebagai seorang muslim dan muslimah senantiasa bertawakal kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari ini. Insya Allah, Allah akan selalu memberikan keutamaan iman kepada kita agar kita dapat menghadapi segala tantangan yang kita temui di kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.